Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila arwahil muallif hadal kitab Syekhul Islam wa ila jami'i fuqaha'i wal nahwiyyin wa muhaddisin wa mufassirin wa ulama'i wa musannifin. Summa ila jami'i masyayikhina umadina al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wafa fi muamalatil ma'allahi ta'ala. Al-wafa utawi kebaikan fi muamalati ing dalem muamalah beribadah kerjasama ma'allahi bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kafa bika jahlan. Kafa bika cukuplah menunjukkan kebodohanmu. Kafa bika jahlan, cukuplah menunjukkan kebodohanmu. Anyu amilaka Arab yento semrawung siro maulaka sopo bendoro siro atau tuan iro bil wafai kelawan kebaikan. Wa anta lan utawi nyerawung siro, wa anta utawi siro iku tu'amiluhu nyerawung siro bil jafai kelawan wangkot apa ingkar. Kafa bika jahlan an yu'amilaka al yu'amilaka maulaka bil wafai wa anta tu'amiluhu bil jafai. Cukup menunjukkan kebodohanmu. Cukup menunjukkan kebodohan ketika Allah berbuat baik kepadamu sedangkan kamu menghadap Allah dengan ingkar. Allah itu kurang baiknya apa? Allah itu kita nggak pernah minta dikasih ya? Kita tidak pernah minta sudah dikasih. Cukup menunjukkan kebodohanmu ketika Allah berbuat baik kepada kita semua ini ya, sedangkan kita menghadap Allah dengan cara ingkar. Kita nggak mau nggak minta tinggal di Indonesia yang airnya banyak. Coba sampai hidup di mana di padang pasir Ethiopia. Zimbabwe. Nah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berbuat baik kepada kita, tapi kita malah menghadapnya malah Kalau Allah nggak hitung-hitungan, kalau orang lain ngasih sampean A itu ada pamrihnya, pamrih ini. Kalau manusia gitu, ngasih ini pengen ini, ngasih ini pengen. Kalau Allah nggak ada,
pengen ngasih ya ngasih saja. Jadi kita ini sangat bodoh sekali. Laisa rajul man sabaha bainan nasi fil majalis. Innamar rajulu man saha ala nafsihi wa ruddaha ila Allah ta'ala. Laisa rajulu ora ana sapa ar-rajulu wong lanang sapa man wong sabaha kang gembor-gembor teriak-teriak bainan nasi ing dalam antarane manusia fil majalis ing dalam majalis. Teriak-teriak itu maksudnya nangis sampai teriak-teriak, menggerung-gerung. Laisar rajulu man sabaha bainan nas fi majalis. Innamar rajulu temen sedune wong lanang man iku wong soha kang soha apa soha ini? Soha ya. Soha kang gembur-gembur kang nang ala nafsi ing atas awake dhewe rudda dan mengembalikan hak ing nafas ila Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisar rajul lelaki sejati. Ini para lelaki. Lelaki sejati itu bukan lelaki yang menangis di majelis di hadapan banyak orang. Ada yang pernah nangis di majelis pas ada nggak kira-kira? Nggak tahu nangisnya itu mikir utang, nangis pas denger ngaji atau pas sholawatan nggak tahu itu sholawatannya sedih. Sedih nggak ngerti Gus. Jadi nangisnya itu nggak tahu ya, nggak tahu pokoknya nangis saja. Jadi lelaki sejati itu bukan lelaki yang menangis di majelis di hadapan banyak orang atau di depan banyak orang. Tapi lelaki sejati itu adalah ia menjerit, menangis atas dirinya sendiri dan mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menangis itu menangisi dirinya sendiri. Semua masalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nangisnya itu kalau nunggu lagu-lagu yang melo gitu. Dari pas sholawatan itu nangis ya kan. Ternyata ditanya, kamu tadi nangis kenapa? Itu lihat yang bawa terbang itu jenggotan. Gitu. Ya kenapa kalau jenggotan? Ingat kambing saya yang mati. Ah ya, ternyata nangisnya ingat kambingnya yang mati. Kan repot itu. Jadi manusia lelaki sejati ini sampai yang laki-laki ini, jangan biasakan nangis di depan umum. Cemen, ya. Jangan biasakan nangis di depan, nangis sendirian. Tapi kalau tidak bisa ditahan ya jangan tahan. Kata Gus Wahid nggak boleh nangis di depan umum. Enggak, maksudnya selama Anda bisa menahan sesek di dada itu pasti sampai ketika nangis terus sampai tahan itu pas di dada pasti sesek. Nah ketika sampai merasakan sesaknya dada, ya sesaknya dada, sampai ingat pas hanya bisa satu nafas. Sampai pernah mau nangis, sampai tahan nggak kira-kira? Nangis udah jangan ini, tapi sampai tahan. Itu pasti di dada sesek. Kalau nggak percaya praktek. Ya. Di dada pasti sesek. Nah, ketika sesek itu, sampai bayangkan nafas sampai tinggal satu hentakan, terus mati. Nah, itu bayangannya itu. Jadi ketika sampai nangis tahan sekuatnya, itu pasti dada rasanya ngap. Ada yang pernah nangis ditahan apa enggak? Apa enggak pernah nangis semua ya? Wah. Jadi ketika nangis, tanya Mbak Dadang kemarin pasti Mbak Dadang nangis, jamin. Nah, nangis enggak di depan orang tapi ditahan.
itu di dada sesek. Ya serius saya ngomong, si sesek. Nah bayangkan ketika dada Anda sesek, itu cuma satu hentakan nafas terus sampai mati. Bayangkan ya. Jadi berat. Nah menahan tangis itu jangan dikira mudah, berat. Pasti dadanya sesek. Maka lelaki sejati itu bukan lelaki yang menangis di depan majelis di hadapan banyak orang, tapi lelaki sejati itu dia menangis menjerit sendiri atas dirinya loh ya, bukan orang lain ya, atas dirinya yang semua yang pernah dia lakukan dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ala hamad dunya adrakul hamal akhirat kana kaman ja'ahu asyad yaftarisu summa qarasahu burghusun man utawi sapane wong ala hamad dunya barang siapa ala hamad dunya sing mentingno hamma itu cita-cita, keinginan. Siapa yang mementingkan dirinya, cita-cita akhirat, cita-cita dunia. Jadi barang siapa yang lebih mementingkan cita-cita dunia, watarkul hammal akhirat dan meninggalkan cita-cita akhirat. Karena itu kayak orang, karena kaman itu kayak orang jauh yang datang asadun apa macan wayahtari suhu dan dari suhu itu menawan, sandra summa korosohu mongko nyokot menggigit apa arbur unsur nyamuk. Fastaghola maka dia akan sibuk sapa man dia kelawan burghus anil asadi saking macan. Siapa yang mementingkan keinginan man ala hamma, siapa yang lebih mementingkan kepentingan dunia, urusan dunia dan meninggalkan meninggalkan cita-cita akhirat. Jadi dia mementingkan dunia tapi meninggalkan cita-cita akhirat. Itu kayak orang asad, orang yang didatangi macan, harimau di depannya. Ada harimau di depannya. Yaftarisu, dia disandra oleh harimau. Summa korosau, terus ada nyamuk kecil-kecil nyokot dia, menggigit dia. Nah, dia ada nyamuk menggigit dia, ya, pasti dia akan disibukkan oleh nyamuk oleh harimau, oleh nyamuk. Jadi ada nyamuk itu gigit, dia sibuk dengan nyamuknya, padahal tidak sadar di depannya sudah ada harimau. Paham kira-kira? Jadi orang yang mementingkan kepentingan dunia dan meninggalkan kepentingan akhirat itu diumpamakan dia disandra oleh harimau, tapi malah sibuk dengan perkara-perkara yang digigit nyamuk lah, digigit semut lah, padahal tanpa sadar di depannya sudah ada hari yang siap menerkam di. Kadang itu kita disibukkan oleh urusan remeh-temeh, urusan tidak penting, kadang disibukkan yang macam-macam. Ngurusin ini kelihatannya aja sangar, bahaya ya, sebenarnya remeh sekali, nggak ada harganya. Kita lebih disibukkan oleh urusan-urusan yang mengganggu cita-cita akhir. Loh, terus gimana? Aku nggak boleh mengejar dunia? Oh boleh, nggak ada larangan, silahkan Anda mau mengejar dunia, tapi jangan tinggalkan akhir. Nggak masalah, nggak ada, boleh kok. Kita ini harus kaya. Kalau Anda tidak kaya, tidak bisa menyelesaikan syarat Islam itu salah satunya adalah zakat sama haji.
Oh, kalau tidak kaya tidak bisa zakat, tidak bisa haji sampean. Maka sampean kaya, tapi kejar yang Anda kejar itu tidak meninggalkan akhiratnya jalan. Nah, kadang kita itu disibukkan dengan urusan yang remeh. Kelihatannya pakai jas PW. Kelihatannya itu. Kelihatannya. Nah, iya, kelihatannya keren kelihatannya. Padahal jas dikasih. Dan remeh sekali ternyata ya. Ternyata maka jangan sibukkan Anda dengan urusan yang remeh-remeh. Boleh kita mengejar, boleh enggak, dan wajib dan harus, tapi jangan meninggalkan urusan akhir. Fa'inna man mengkustinu wong ghafala sing la sapunane wa sange Allah Subhanahu wa taala istaghala, maka dia disibukkan fil haqiri dengan perkara-perkara yang hina. Wa man utawi sapane wong lam yaghful sing ora lali sapa man anu sange Allah lam yastagil mongko ora disibukno illa bi angin kelawan Allah Subhanahu wa taala. Di fa'inna man orang yang lupa dari Allah, orang yang lupa dari itu pasti disibukkan dengan urusan remeh, pasti itu. Kok ada orang kok lupa dari Allah, lupa itu pasti urusannya ya itu aja, nggak jauh. Kalau ndak urusan itu aja, nggak jauh, itu remeh urusan remeh. Nah urusan daah itu remeh teh. Pagi masuk ngelembur sampai sehari 2 hari nggak pulang-pulang. Ya, urusan remeh. Disibukkan dengan urusan yang remeh, nggak penting remeh-remeh, nggak penting. Mau jadi apa? Jadi dengan perkara yang kecil orang itu lupa karena dikasih mainan. Anak kecil itu kan kalau udah dikasih mainan semuanya lupa. Kita dikasih mainan sedikit dikejar, ini ada ini sedikit, karena dapat tak pengen tambah lagi, tambah sedikit lagi. Jadi disibukkan dengan mainan-mainan receh-receh. Boleh Gus, boleh, nggak ada masalah. Yang penting Anda tidak terlena dengan mainan itu. Semerintil. Mainan receh. Boleh. Kelihatan angkanya saja yang gede, kelihatan saja angkanya, tulisannya saja yang gede, padahal dompetnya tidak ada isi. Waduh. Orang yang lupa kepada Allah atau dari Allah itu pasti disibukkan dengan urusan yang remeh, urusan yang kecil. Maka karena urusan kecil itu dia lupa kepada Allah. Maka caranya gimana? Caranya kan harus ada pertanyaan begitu. Caranya gimana biar tidak lupa? Ya sholat 5 waktu itu harus jalan. Sholat 5 waktu jalan. Zuhur berhenti dulu 5 waktu, paling 5 menit. Sholat zuhur itu nggak ada 5 menit. 1 menit. Demang itu kalau sholat 1 menit nggak ada. Karena sholat 5 menit nggak ada demang itu. Karena sudah hafal. Nah, demang itu malah sholatnya kadang lama karena
zuhur, asar, subuh, isya jadi satu. Dijadikan satu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jadi satu. Jom-jom tak kira sholat kok lama ini, tak kira apa serius. Ternyata zuhur, asar, maghrib, isya sekalian Gus. Biar nanti gak sholat lagi gitu. Jangan ngomong repot kalau yang nggak begitu caranya, memang tetap nggak begitu. Jadi dikumpulkan jadi ya tetap satu-satu tetap dirapel. Wa ahsinu ahwalika antahutaka ad-dunya li tafsilil akhirah. Mongko utawi luwe api tingkah ira antahuta iku arep yen pot ira ad-dunya ing dunya li tafsilil akhirati ing krana apa tafsil menghasilkan perkara akhirat. Wa ahsin maka perbaikilah tingkah dan keadaanmu. Jadi fa ahsinu ahwalika maka perbaikilah tingkahmu. Nah, itu bisa. Perbaikilah tingkah dan keadaanmu. Kadang orang bisa memperbaiki tingkah, tapi dia tidak bisa memperbaiki keadaan. Keadaannya begitu saja, ya benar. Nah, tapi tingkahnya sudah bagus, tingkahnya sudah baik, tapi keadaannya nggak bisa memperbaiki. Dari dulu ya begitu, keadaannya itu begitu. Dilihat ya modelnya begitu, tidak ganti-gantinya. Ada yang model. Nah maka perintahnya apa? Perbaiki tingkah dan keadaan. Bukan hanya tingkahnya saja. Tingkahnya yang dulu ini selengean, macam-macam yang diganti. Sudah berubah. Tetapi tidak bisa memperbaiki keadaannya sendiri, bukan keadaannya orang lain. Ya. Dari dulu ya begitu aja. Maka orang itu harus berani survei, harus berani mengambil langkah, nggak monoton hidupnya, nggak mau, semua hidup gitu aja, monoton. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman. Begitu terus enggak. Maka Allah perintahkan untuk memperbaiki tingkah yang baik, diperbaiki, keadaannya juga diperbaiki. Ya pelan-pelan. Maka perbaikilah tingkah dan keadaanmu dengan meninggalkan dunia untuk menghasilkan akhirat. Kalau sampean dapat akhirat, itu dunia pasti dapat. Oh pasti, nggak mungkin. Pasti. Aku yakin pasti. Tapi nggak boleh begini ya. Saya akhirat sembahyang sholat terus tapi nggak kerja ya salah. Enggak. Tetap. Tapi tujuannya untuk dunia, untuk akhirat. Kalau sampean menghasilkan akhirat, dunia pasti. Ya lama, sudah lama sekali fatatka akhiratul taksilid dunia. Sudah lama sekali saya ini meninggalkan akhirat, litaksili dunia, demi menghasilkan kepentingan dunia. Banyak. Nantilah kalau sembahyang, kalau udah 40, kalau udah beli mobil satu, rumah satu lah. Ternyata umur 40, 45, 46 ya begitu aja. Malah yang dulu punya rumah tambah nggak punya sudah motor tambah habis. Padahal bayangannya dulu, nanti kalau sudah umur 50 saya akan sholat, saya akan ini, pokoknya rajin. Ternyata semakin tua ya begitu aja, nggak nambah ya. Biasanya orang itu begitu, nanti pokoknya
pokoknya saya kalau sudah berhasil nanti ini saya akan membangun rumah ini, setelah itu nanti saya akan sholatnya serius mau begitu. Ternyata tambah lama loh, nggak berubah ya, begitu aja. Ada nggak kira-kira? Ada. Iya. Ternyata ya begitu aja. Punya keinginannya nanti, pokoknya saya nanti kalau sudah ini saya akan sergap, saya akan rajin, saya akan datang ke majelis, saya akan sholatnya. Ternyata semakin tua semakin ini malah tidak ada, malah tidak ada. Maka sudah lama sekali saya meninggalkan akhirat demi menghasilkan kepentingan dunia. Ternyata ya nggak dapat apa-apa. Ya, tidak dapat apa, faktanya nggak dapat apa. Maka perbaiki akhiratmu, duniamu akan ikut. Ya, itu catat ini. Kadang orang itu masalahnya nggak yakin, tidak ya. Nanti saya begini ternyata nggak gitu. Perbaiki dulu akhiratmu, yakin dulu, yakin dulu. Ma'akbahal khawfa bil jinni wa ma'akbakallah bin nahwi. Jadi tadi bahwa perbaiki akhirat, pokoknya urusan akhirat diperbaiki, pasti dunianya itu. Anda jangan sok-sokan nanti saya kalau udah kaya tak zakat tak sedekah. Lu mau zakat mau sedekah aja kok nunggu nggak usah nunggu kaya. Mau ditunggu nggak kaya-kaya kan nggak sedekah. Ditunggu nggak kaya-kaya nggak sedekah. Mau sedekah itu senyum itu sedekah. Nah, 1.000 rupiah ya sedekah. Kalau mau sedekah aja kok nunggu tidak usah. Ma'akbaha al-khawfa bil jindi. Jindi itu artinya apa ya? Pasukan bala tentara. Sungguh jelek sekali, ma'akbaha, sungguh jelek sekali. Al-khawfa bil jindi. Jika ada tentara kok ketakutan atau ada tentara kok penat. Kira-kira seumpama ini baris tentara semua, siap perang. Oh ya, ada yang satu nggak siap, nggak pantas pasti, tidak pantas. Ini sungguh jelek sekali jika ada tentara itu penat atau ketakutan sebelum berperang. Ya. Wa amma akhbakallah bin nahwi, sama ahli nahwu kok pelak. Ada orang ngomong ahli nahwu ternyata pelak itu apa? Cadel. Atau dia salah sungguh jelek sekali. Wa ma akbaqat talabat dunya liman yudharu fiha. Wa ma akbaqah, sungguh jelek sekali. Ya. Para talabat dunya liman yudhir, para pencari dunia itu malah memperlihatkan kezuhudannya. Jadi gini, gayanya sok pas pokoknya semua itu Allah. Gayanya gitu, padahal di hatinya mengharap uang, mengharap dunia yang enggak ini. Tapi gayanya kalau ketemu orang itu pokoknya. Tapi kalau diem tahu-tahu saksek. Tapi kalau dilihat itu banyak. Gayanya itu kayak wah saya ini nggak butuh duit. Duit saya udah banyak. Diem. Wah, ngumpulin duit sendiri. Wah, itu gayanya kayak dia memperlihatkan kezuhudan dunia. Dia nggak butuh duit.
tapi ternyata tujuannya adalah mencari dunia. Contohnya siapa? Ya kayak dukun rumahnya reot, rokoknya gudang garam merah, itu kan tanda-tanda nggak punya duit ya. Kayak tidak butuh duit, tapi ternyata dia mengambil manfaat dari yang datang sebanyak-banyaknya. Nah, itu contohnya begitu contohnya. Buayanya, saya sudah kaya, nggak butuh duit saya. Buaya, duit saya banyak. Ternyata diem-diem mengambil duit. Itu contoh wama akbahat thalabud dunya. Jadi orang mencari dunia dengan topeng kezuhudan. Dia mencari dunia dengan topeng tidak butuh dunia. Paham apa enggak kira-kira? Sumpah. Jadi dia tujuannya untuk mendapatkan uang, tapi dia pura-pura tidak mencintai uang. Banyak. Kalau sama-sama kan pura-pura tidak mencintai uang, akhirnya uangnya nggak ada yang nempel, sampai pura-pura yang mencintai, yang serius. Gitu. Jadi ada sebagian yang pura-pura gayanya itu sok nggak punya uang banyak, atau pura-puranya saya ini nggak punya duit, udah pokoknya yang penting saya rokokan. Kayaknya begitu kagak kelihatannya. Ternyata di balik itu dia mempunyai agenda untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyak. Makanya jujur saja, saya butuh duit, atau saya tidak butuh duit sebenarnya. Apa itu katanya butuh duit? Enggak, tapi di rumah butuh makan, Gus. Nah itu keren, itu keren ya. Tidak butuh duit. Kalau yang kerja pabrik itu kalau digaji, saya nggak usah digaji saya. Berani ada nggak berani yang kira-kira? Yang kerja, nggak usah saya repot-repot, nggak usah. Kok nggak ada yang model pekerja, kok nggak ada yang begitu pura-pura begitu, ada nggak ada? Kalau kita kan biasanya nggak kemana dikasih amplop, nggak usah kan pura-pura. Nah, terus pekerja itu pas digaji terus, nggak usah digaji saya di sini, ikhlas saya lillahi ta'ala. Ada yang berani nggak kira-kira? Ini gayanya kelihatannya tidak butuh duit, atau sebaliknya dia gayanya memang kaya raya. Di balik kaya raya itu dia punya agenda, tujuannya ternyata hidupnya hanya untuk mengumpulkan dunia. Nah, ini banyak topeng-topeng kepalsuan ya. Sudah pokoknya terus gimana Gus? Ya udah, sampean pokoknya kerja niatnya lillahi ta'ala, kerja nafkoi anak istri gitu beres. Tidak usah punya harapan pengen kaya barang, nggak penting. Yang penting kerjanya aja. Urusan nanti dapatnya berapa bukan urusan kita. Yang penting sampean ikhti. Caranya apa ya sih? Macam-macam. Laisar rojulu man yurabbika lafdu. Laisar rojulu ora ana sapa wong lanang min man yurabbika lafdu, apa namanya, mengatur ucapan. Innama rojulu man yurabbika lahdu. Sesungguhnya laki-laki sejati adalah laki-laki yang luas pandangannya. Ini sampean ibu-ibu ini kalau pengen lihat ya, membedakan lelaki sejati dan lelaki palsu. Jadi kalau ingin cari calon mantu atau bapak-bapak atau itu suami-suami itu, lelaki sejati itu bukan lelaki yang pinter ngomong. Wah kalau ngomong tenang,
Tapi lelaki sejati itu adalah lelaki yang punya pandangan luas. Pandangan luas. Ini pandangan luas jangan diartikan yang macam-macam ya. Jadi dia tidak terkotak dalam satu masa. Biasanya kadang pinter ngomong itu pinter nyari alasan. Oh, ini alasan ini alasan. Tapi bukan yang tapi pandangannya luas. Dia ngomong itu ada dalilnya. Ngomong itu punya dasar. Ngomongnya punya bukan ngasal aja. Kalau ditanya, ini alasannya apa? Pokoknya ini begini ya. Tapi punya dasar. Lelaki sejati itu bukan lelaki yang omongannya pinter ngomong, tapi lelaki yang punya pandangan yang panjang dan luas. Jadi dia sudah bisa mengantisipasi 10-20 tahun yang akan datang. Ya minimal jangan 10 tahun loh. Ya 2 bulan kemudian ini kira-kira kalau saya dipecat, ini pecat dari mana? Contohnya begitu. Jadi dia punya pandangan 10-20 tahun ke depan. Pandangan itu, jadi bisa mengantisipasi kalau ada masalah. Kebaikan sampean kalau sudah diberi kita ini semua sudah diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Maka jangan mendatang kepada Allah dengan indah. Di Allahu Akbar, mulutnya mengucap Allahu Akbar, tapi hatinya Masya Allah, naudzubillah min. Pokoknya kalau Allahu Akbar sanggup saja, ya Allah, Engkau yang maha besar, saya tidak mampu apa-apa, beres sudah. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sudah tidak terhitung, tidak terhingga. Nikmat sehat, nikmat punya istri, punya suami, nikmat punya anak, nikmat wah itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Wah, ada orang yang tidak punya apa-apa, istri tidak punya, rumah tidak punya, anak tidak punya, wah, ini kalau diterus-terusin bunuh diri, maka hidup di dunia ini di Allah itu maha tunggal ya, maha tunggal. Allah itu satu, tapi Allah itu mencintai sesuatu yang ganjil. Tapi anehnya Allah itu menciptakan makhluk itu berpasang, laki-laki perempuan, ada panas ada dingin. Kalau sendirian nggak pantas dilihat. Nah, kalau ada dilihat sendirian itu tidak pantas. Ya Allah itu begitu. Padahal Allah itu maha tunggal dan dia cinta dengan sesuatu yang ganjil-ganjil. Tapi Allah itu menciptakan makhluknya berpasang. Nah, kalau tidak punya pasangan segera jadi pasangan. An Syekh Abi Abbas Al-Mursi annahu qala idza kanat salah fatu turabbi afroha bin nadri idza kanat ing dalem nalika ana apa as-salah fatu penyu kura-kura. Di salah itu artinya penyu kura-kura itu ya. Turabi afroha bin nadur. Kadzalika asy-syekh yurabbi muriduhu bin nadur. Penyu tahu penyu enggak? Penyu tahu ya? Tahu. Kura-kura itu kura-kura. Itu kalau dia apa namanya bertelur itu pasti datang ke pantai. Betul pantai setelah bertelur terus telurnya pasti timbun. Udah kenceng salah. Ditinggal pasti ditinggal.
Ditimbun dulu, Gus. Oh, timbun dulu Ya, ya. baru tinggal. Ditinggal. Itu penyu itu apa namanya? Kura-kura itu mengawasi telur-telurnya itu dari jarak jauh, dipantau dari jarak jauh. Kadzalika yurabbi muridun benar sama guru-guru kita semua itu beliau itu mengawasinya jarak jauh. Nah, kelihatannya aja cuek, kelihatannya cuek terus suka membuli kelihatannya saja, padahal ya beneran. Tapi sebenarnya guru-guru kita itu mengawasi kita, mendidik kita itu dari jarak jauh. Jarak jauh itu bukan kok berjauhan, bukan, jangan ini ya. Jarak jauh itu ya pokoknya kelihatan sampai ngelihatnya itu cuek. Padahal cuek beneran. Lianna sulah fatat tabidu fil barri wa tawajjahu ilal janibin. Jadi ketika penyu itu sudah bertelur, tabid itu telur fil barri di dalam daratan, wa tawajjahu ilal janibin. Dia akan melihat posisi telur itu, dia akan dilihat secara berhadapan-hadapan, tapi posisi kura-kuranya ada di pantai, telurnya ada di kura-kuranya ada di laut, telurnya ada di pantai, tapi akan selalu dipantau. Nah, sebenarnya kita ini semua ini dipantau oleh guru-guru kita. Cuman sampean kadang nggak ngelihat, ya, kita semua ini tidak tahu, padahal dipantau. Sampean ngapain itu dipantau, Watan duru baybiha fayurabbihi wa hulaha binadriha ilaihi. Jadi ketika posisinya, ketika penyu tadi itu bertelur, setelah dia bertelur dia kembali ke lautan. Setelah dia kembali ke lautan, dia selalu memantau dan selalu mengawasi kita. Setelah itu penyu itu memasrahkan telur-telurnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita itu juga begitu. Kita ini dipantau, diawasi. Setelah dipantau, diawasi sampai kita ini diajak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrahkan ke sana. Nah, cuman kadang sampai tidak tahu, kita ini tidak tahu kalau diawasi, maka masih sembarangan. Ya, kalau maka setiap manusia itu pasti punya hawa nafsu, punya ego. Ya, kadang kita tidak bisa mengendalikan itu. Maka sampean kalau punya niat, punya tujuan yang baik, semua pengen kaya semua, itu berarti niatnya juga harus baik, caranya juga harus baik, tujuannya baik. Sampai punya niat, saya pengen kaya, niat kaya. Setelah itu sampean caranya juga baik, bekerja ini rajin, bukan kok terus saya pengen kaya terus merampok bank. Jadi niatnya baik, caranya baik, tujuannya juga baik. Bukan setelah sampean jadi kaya terus tujuannya jelek. Nanti pokoknya saya akan pamerin orang-orang yang miskin-miskin. Oh ngawur, itu tujuannya berarti jelek. Mestinya sampean ketika nanti kalau kaya, semua orang yang saya kasih uang semua. Maka itu, jadi niatnya baik, caranya juga baik, tujuannya juga baik. Penting ini, itu sama kayak iman. Hatinya iman, mulutnya ikrar,
perbuatannya sama dengan yang diucapkan dan diyakini itu iman. Maka sampean punya niat baik, niatkan yang baik. Setelah Anda niat baik, cara sampean juga harus baik. Sampean punya niat baik, pengen silaturahmi ke rumah Mbak Dadang, datang. Caranya juga harus baik. Maksudnya gimana? Bukan kok datang terus ketok-ketok pakai palu. Ya enggak, ya biasa aja cara. Ya, assalamualaikum, enggak kok terus main selonong, main ini. Itu berarti niat sampai baik, caranya tidak. Itu contohnya. Maka kalau punya niat baik, caranya baik, tujuannya baik, pasti cepat. Pasti enggak mungkin. Kalau itu digabungkan jadi satu, pasti cepat. Niatnya apa? Sampai punya niat macam-macam, punya ilmu. Cara yang sampai pakai itu harus baik. Maka kalau tidak tahu tanya, cara yang baik bagaimana ini? Paham ya? Sampai punya niat baik, saya punya niat baik A, tapi sampai tidak tahu caranya. Maka bertanya, fas'alu al-dzikra in kuntum lata. Maka bertanya kepada orang-orang yang ahli dzikir jika kamu tidak tahu. Tanya sama orang yang punya ilmu, yang punya ilmu. Nah, kadang enggak, niatnya baik tapi cara untuk mengeksekusi itu tidak tahu. Yang baik, yang bagaimana? Paham nggak kira-kira ini? Paham. Sampai punya cita-cita masing-masing, punya cita-cita masing-masing. Saya punya cita-cita ini, punya cita ini. Nah, kalau sudah punya cita-cita, punya niat, caranya harus baik. Cara itu nanti yang menentukan hukum. Dengan cara itu hukum bisa berubah. Contoh, sampean pengen punya niat, pengen sedekah kepada orang. Caranya sampean mencuri duitnya itu berarti niatnya baik, caranya tidak. Ya tujuannya pasti salah kaprah. Nah, maka kalau tidak tahu cara itu penting, cara itu yang nanti bisa menjadikan hukum ini halal, ini haram. Maka kalau tidak tahu, tanya sama yang tahu, tanya sama orang ahli dzikir. Maksudnya ahli dzikir itu orang yang punya ilmu. Baik, saya yakin semua yang ada di sini punya niat baik semua. Punya niat baik, cita-citanya baik, tapi kadang caranya tidak. Untuk mensukseskan sesuatu itu tidak tahu cara, maka ngawur. Ya asal-asalan, kalau nggak berhasil ya jangan, nggak usah protes, wong caranya asal-asalan tidak tahu. Maka harus tanya, ngawur. Karena apa ya, itu tadi, karena egonya nafsu dan egonya itu lebih menguasai hati. Oh, saking yang ngawur, pokoknya ke sana ke sini, pokoknya yang penting berhasil. Padahal lama kelamaan jadi masalah. Kalau punya niat baik, caranya harus, tujuannya baik. Niatnya benar, pengen ngasih nafkah anak istrinya, baik apa enggak? Baik, tapi caranya tidak baik. Mencuri, ini macam-macam, pasti nanti ujungnya masalah. Maka kalau tidak tahu cara, kita ini semua itu tadi punya niat baik semua, maka cara itu penting. Halawatul mahabbatillahi wa huwa a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maula